Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Septian Zamzani, saya dari Prodi Sistem Informasi pada kelas Sistem Informasi 502. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah saya buat pada mata kuliah Data Mining, yang mana saya diminta untuk membuat sebuah model berbasis machine learning, yang mana di sini saya memilih untuk mengambil bagian supervised learning, yaitu bagian klasifikasi. Pada proyek kali ini saya mengambil dataset tentang retensi karyawan. Jadi latar belakangnya, dalam dunia bisnis yang kompetitif, retensi karyawan ini menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan dan pertumbuhan suatu perusahaan. Nah, tingginya tingkat perputaran karyawan ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti peningkatan biaya rekrutmen, penurunan produktivitas, serta hilangnya pengetahuan dan keterampilan yang telah dikembangkan dalam suatu organisasi. Nah, oleh karena itu, perusahaan ini perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan karyawan, kenapa mereka memilih untuk stay atau mereka memilih untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Nah, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Nanti kita akan bangun sebuah model prediksi untuk memprediksi hal tersebut. Nah, dalam proyek kali ini, kami akan dikembangkan sebuah model prediksi berbasis machine learning yang mampu mengklasifikasikan apakah seorang karyawan itu akan tetap bertahan atau keluar dari perusahaan. Nah, berdasarkan berbagai faktor seperti kepuasan kerja, gaji, lingkungan kerja, jenjang karir, dan faktor lainnya. Nah, dengan adanya model ini, perusahaan dapat mengambil keputusan berbasis data untuk meningkatkan kepuasan karyawan, mengurangi tingkat retensi, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan lebih produktif. Nah, pembuatan model prediksi retensi karyawan ini berbasis machine learning dilakukan selama 1 bulan. Berikut adalah data yang kami gunakan dalam membangun model ini. Ini adalah data yang diambil dari salah satu platform penyedia data secara open source dari Kaggle. Ini ada data ini memiliki kurang lebih 25 kolom dengan 59.000 baris. Tujuan dari pembuatan model ini adalah untuk mengembangkan model machine learning yang dapat memprediksi apakah seorang karyawan itu akan tetap bekerja atau mengundurkan diri. Kemudian, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi retensi karyawan dan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan retensi karyawan. Metode penelitian. Nah, pada proyek kali ini kami menggunakan tools yaitu RapidMiner. RapidMiner ini merupakan salah satu software yang dia membantu user dalam membuat sebuah model, biasanya digunakan oleh seorang data miner atau data scientist, yang sangat mudah sekali digunakan, secara visual juga sudah sangat baik. Kemudian di proyek kali ini kami menggunakan 5 algoritma yang nanti akan kami coba ke semuanya, dan nanti akan diperiksa kira-kira algoritma yang mana yang paling baik di dalam mengklasifikasikan retensi karyawan tersebut. Tahapan-tahapan yang dilakukannya itu, pertama kita melakukan pengumpulan data, yang mana kami mendapatkan data dari Kaggle. Kemudian setelah data didapatkan, kita lakukan preprocessing data, yang mana di bagian ini kita melakukan menangani missing values, kemudian mengubah fitur-fitur kategorikal menjadi numerik menggunakan teknik encoding, dan kemudian data tersebut dinormalisasi atau standarisasi fitur numerik agar model lebih optimal dalam belajar. Tahu data di scaling. Lalu setelah preprocessing data selesai, nanti akan dilanjutkan dengan modelan. Kemudian setelah modelan berlangsung, setelah selesai akan dilakukan evaluasi model. Setelah kami lakukan, kami mendapatkan hasil berikut. Pertama, model-model yang telah kami latih mempunyai hasil prediksi yang berbeda-beda. Kalau dari semuanya dapat dilihat bahwa di antara model-model semua, XGBoost model merupakan sebuah model yang paling baik ketika memprediksi retensi karyawan tersebut berdasarkan data yang telah kami miliki, dibandingkan KNN, dibandingkan SVM, atau decision tree, atau random forest. Masih
memiliki nilai yang lebih rendah daripada Xgboost. Sehingga akhirnya kita memutuskan bahwa menggunakan model Xgboost adalah langkah yang paling optimal, paling baik. Lalu setelah itu, untuk meningkatkan performa dari model tersebut, kita melakukan hyperparameter tuning sehingga dapat meningkatkan hasil akurasi prediksi lebih baik ya. Dapat lihat bahwa lumayan. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata model prediksi employee attrition yang dikembangkan menggunakan AI Studio atau Rapid Miner ini menunjukkan mampu mengklasifikasikan apakah karyawan akan tetap bertahan atau keluar. Nah, dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan karyawan untuk keluar meliputi gaji, lama bekerja, beban kerja, dan peluang pengembangan karir. Model ini dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi karyawan yang berisiko tinggi untuk resign sehingga dapat diambil tindakan preventif seperti perbaikan kebijakan kesejahteraan atau peningkatan keterlibatan karyawan. Namun, model ini masih memiliki keterbatasan seperti ketidakseimbangan data dan belum mempertimbangkan faktor psikologis serta budaya yang dimiliki oleh perusahaan. Itu saja yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Septian Zamzani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.